Energi, balik lagi bersama kita di channel Easy Heavy Talk. Iya, kali ini kita ada tema apa? Tentang persaksian perempuan Dalam hukum Islam Ya ya. benar Bang. Dia narasumber kita pagi ini ya Kak Desi ya. Iya, ada Saya siapa? Kak Kevin. Iya Kak Devi. Saya kuliah di mana? Ini kelamaan corona jadi kayak lupa aku siapa gitu. Oke, langsung aja Jadi gimana? Kak Kevin ini mahasiswa hukum bisnis syariah ya, mau lulus Iya. juga. Iya, alhamdulillah udah hampir selesai. Halo, gimana kabarnya Kak Kevi? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, biar gak kelamaan itu langsung aja kita tanya-tanya nih. Oke, boleh. Peran dan porsi perempuan kayak gimana Di apa ini? dalam Dalam hukum hukum. Islam gitu? Jadi gini, di dalam hukum Islam wanita itu diberi porsi sendiri. Terusus kayak seperti masalah persaksian ya, Ya, Ya. persaksian. persaksian. Nah, jumhur ulama ini mengatakan bahwasanya persaksian perempuan ini tidak masuk ke dalam semua aspek. Jadi hanya beberapa seperti jual beli, Ya. hutang piutang, muamalat, munakahat sama Nah, ya. jinayat. Tapi jinayat hanya beberapa saja. Oke. Jadi secara umum kayak gitu ya. Ada Perempuan batasan-batasan gitu tetap ya. Ada porsinya ya Kak Desi ya. Iya. Di 5 hal tadi seperti itu. Terus dari masing-masing tadi gimana, kayak gambaran gimana persaksiannya? Untuk persaksian perempuan ya. Ya, mungkin lebih contoh nyatanya perempuan itu kalau di jinayat itu kayak gimana sih? Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk jinayat dia dibatasin tidak boleh menjadi saksi had, hudud, Ya. had sama hukum kisos itu tidak boleh karena kita kan sudah membahas di halaqah ilmiah ya. 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 Kenapa wanita itu perlu diketahui wanita itu perbandingan saksinya, persaksiannya itu satu laki-laki dua wanita. Itu bisa diilmiahkan. Karena kita juga bisa mempelajari karakter wanita. Kan siklus wanita ada sendiri ya. Iya, benar banget. Itu secara ilmiahnya. Oh iya, situ ya. Iya. Benar banget dia nggak salah fokus ya. Jadi kalau untuk misal untuk contoh ya jual beli. Kalau secara klasik itu jual belinya menggunakan saksi wanita itu tetap menggunakan dua wanita, satu laki-laki. Jadi secara fikih untuk persaksian itu diperbolehkan satu wanita, dua laki-laki. Kan secara umum kalau untuk persaksian itu menggunakan dua laki-laki ya. Iya. Ya. Umumnya. Nah itu ada sedikit apa ya namanya? Sedikit rukso lah. Itu menggunakan satu laki-laki, dua wanita. Tidak Iya. boleh empat-empatnya menggunakan semua wanita, tidak boleh. Oh iya gitu. Itu. Benar Tapi- banget. Iya. Tapi kalau untuk masa kontemporer seperti saat ini, kita kan misal ya dalam transaksi biasanya pinjaman bank itu kan membutuhkan saksi atau yang lainnya, itu transaksi muamalat yang lain itu menggunakan ada namanya bukti otentik seperti perjanjian. Iya. Jadi ada kontrak perjanjian. Nah, di sini banyak multitafsir apakah perlu wanita itu dua wanita dalam persaksian untuk Iya. mengimbangi satu laki-laki. Karena di sini kan di masa kontemporer ini sudah ada bukti otentik berupa surat perjanjian, surat akta jual beli. Iya. Itu kan ada Udah jelas materai. ya pastinya pakai seperti Udah ada itu. materai. Nah, itu masih diperdebatkan saat ini. Oh, gitu. Apakah perlu dua perempuan untuk mengimbangi satu laki-laki atau hanya satu tapi ada bukti otentiknya. Nah, gitu seperti itu. Iya. Jadi, banyak banget ya ternyata secara spesifiknya juga lumayan Ya, ya. harus banyak yang dipelajari juga biar banyak kita yang sendiri itu dipelajari sebagai wanita tahu gitu loh Mm-mm. posisi kita kayak gitu. Terutama tadi ya kalau perbandingan saksi itu seharusnya 2 laki-laki. Kalau misalnya yang satu laki-laki nggak ada harus diganti 2 perempuan gitu ya. Oke. Terus dalam konteks ini deh, wanita juga, kita bahas wanita kan topiknya. Tapi saya bukan wanita. Iya, Iya. nggak apa-apa. Kita kan ambil perspektif beda ya Iya. Kak Desi ya. Iya, gini, misalnya dalam hal
kelahiran atau saksi dalam hal persusuan itu gimana? Oh iya, jadi di sini di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bagaimana persaksian wanita masalah persusuan ya. Di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat yang menceritakan bahwasannya ada satu sahabat yang sudah menikah. Nah, di situ datanglah seorang perempuan. Bahwasanya perempuan itu mengaku antara pasangan suami istri ini adalah saudara persusuan. Dua-duanya sudah disusui oleh satu wanita yang sama. Nah, di situ masalah itu diangkat ke Nabi Muhammad SAW. Di situ Nabi Muhammad mengatakan bahwasannya bagaimana kamu menolak sedangkan itu yang bilang itu adalah ibu persusuan kalian. Akhirnya suami istri itu bercerai. Seperti itu. Itu untuk masalah persusuan. Jadi satu saksi wanita cukup. Cukup. Karena itu sudah diriwayatkan di hadis Nabi dan itu sudah qot'i ya, tetap. Masalah satunya tadi apa? Kelahiran. Oh, kelahiran. Jadi untuk masalah kewanitaan itu yang hanya wanita yang memahami itu diperbolehkan. Seperti cacatnya tubuh wanita. Jadi persaksian wanita misal sebelum nikah si wanita bilang saya tuh ada apa? Ada Bekas tanda lahir atau luka di dalam tubuh itu dibolehkan. Jadi di situ karena yang memahami wanita tidak mungkin ketika kita mau menikah sang apa ya ketika ta'aruf laki-lakinya masa melihat tidak boleh ya. Jadi di situ batasannya di situ. Jadi tetap balik lagi konteks-konteks tertentu ya, kayak yang kasus pertama itu tadi jinayat ya, jinayat mungkin lebih umum. Oh ya, mungkin bagi teman-teman secara umum gimana sih jinayat itu mungkin beberapa terma yang baru itu tadi bisa dijelaskan lah ya, nggak apa-apa. Jinayat di dalam sistem hukum Indonesia itu namanya pidana. Oh pidana. Jadi di situ nanti ada sebuah sistem yang mengatur yaitu hukum seperti hukum pidana yang di dalamnya itu mengatur banyak, tidak hanya mencuri. Kalau di dalam Islam kan itu masuk dalam jinayat, had maksudnya, makanya tidak boleh karena itu berurusan dengan nyawa. Ketika seseorang mencuri dengan takaran tertentu itu sudah harus dipotong tangan. Makanya di situ wanita tidak boleh masuk karena kan psikologi psikisnya wanita itu berbeda. Takutnya lebih ke perasaan, akhirnya hukumnya jadi lebih nggak seimbang. Nah betul seperti itu. Oke gitu. Jadi sekilas untuk terma jinayat. Selanjutnya apalagi ya Kak tadi kita pakai Ini dalam penegakan hukum perempuan bisa ambil posisi di mana aja sih? Kalau misalnya hakim kayak gitu, itu gimana? Oke. Jadi kalau untuk secara sejarah hukum Islam itu bahwasanya saya belum menemukan bahwasanya seorang hakim qadi, kan qadi itu ditunjuk oleh seorang sultan kalau di zaman dulu. Jadi hakim ya qadi ya gubernur dulu. Itu adalah pasti lagi-lagi. Untuk setiap dinasti atau zaman atau era itu berbeda namanya. Ada yang namanya hakim, ada yang namanya qadi, ada yang namanya wazir dan lain-lain. Sedangkan kalau kita bahas melihat di Indonesia, sistem hukumnya kan kita ini sistem hukum campuran lah, karena kita mengadopsi hukum Islam, hukum Belanda. Nah, seperti itu. Untuk dalam sistem hukum di Indonesia itu hakim wanita itu ada, tetap dibutuhkan. Karena apa? Karena intelektual wanita itu biasanya di dalam usia muda dalam berkarir itu lebih tinggi daripada laki-laki. Seperti itu. Jadi maksudnya nggak bisa diragukan juga, nggak bisa dipandang remeh juga. Gitu. Karena kan sekarang itu ada kayak apa kesetaraan gender atau apa itu ya. Jadi di situ wanita itu boleh atau sangat dibutuhkan perannya di dalam mengurusi negara. Toh presiden kita juga pernah ada yang wanita. Iya benar banget. Jadi kalau mungkin kita mau ngambil perspektif Islam dari riwayat sejarahnya dulu nggak pernah ada gitu ya. Tapi untuk sekarang kalau kita melihat zaman sekarang, seorang wanita pun juga mempunyai hak untuk menjadi hakim karena melihat sekarang wanita pun juga banyak yang intelektualnya nggak diragukan lagi ya. Ya benar banget. Gitu. Kalau saya waktu magang di Pengadilan Negeri Kediri itu ada lebih dari 3 orang hakim wanita. Jadi di setiap harinya mereka melakukan sidang.
Tapi itu kalau untuk persidangan itu tidak boleh semuanya hakim perempuan, harus ada laki-laki atau perempuan. Nah, dan di situ dalam pengalaman saya magang itu pernah dipimpin oleh hakim wanita. Jadi boleh ketua memimpin juga gitu. boleh. Jadi ketua majelis kan di situ ada hakim majelis Mm-mm. sama ketua majelis. Jadi Mm. kayak hakim anggota gitu. Iya. Nah, di situ yang memimpin pernah wanita, hakim wanita seperti itu. Oke, pembahasan yang sangat menarik sekali. Ya, banyak banget yang Iya. kita dapat gitu. Bener ya. banget. Iya. Jadi sebenarnya meskipun perempuan itu memiliki peran, Mm-mm. porsi, Hmm. dan sebenarnya walaupun pinter ya intelektualitasnya nggak Hmm. dilakukan lagi, tapi tetap kita itu sebagai perempuan membutuhkan sosok laki-laki. Iya, bener banget. Ya gimana, ada yang disampaikan lagi Mas Kevin? Ya, sudah. Oke. Ya kita sampaikan terima kasih. Terima Karena kasih banyak. udah join di channel kita. Ya. Next lagi ya buat project. Iya bener lagi. Project selanjutnya boleh nih request di bawah yang pengen ngajuin pertanyaan-pertanyaan atau kasih feedback dari pembahasan kita siang hari ini. Barangkali nemuin pendapat yang mungkin berbeda dengan kita, boleh dicantumin di kolom komen di bawah ini. Ya. Oke, sebelum berakhir kita promotin, jangan lupa di klik subscribe dan juga di like. dan jangan lupa di share jika kalian merasa ini informasi yang sangat bermanfaat. Jam. Oh iya, Instagramnya jangan lupa di follow. Oh iya, bener banget. Ya, di kolom deskripsi akan kita sertakan di IG-nya ya, IG-nya Mas Nihao. Dewi. Ya. Sekian dari kita, dadah. Dadah, see you.